Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW bersama keluarga dan sahabatnya. Insya Allah kita akan menjadi pengikutnya kelak di akhir zaman. Dan ketika kita meninggal, ada penghitungan, ada hisab, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad akan dibawa serta di tempat yang bagus ya, di surga insya Allah. Bapak Ibu sekalian, saya selalu bertanya, kalau misalnya Nabi Adam tidak diturunkan ke dunia, berarti kita ini ada di surga. Kita akan ada di surga karena Adam dan Hawa itu sudah ada di sana. Jadi sebenarnya kalau tanya surga itu sudah ada atau enggak, ya memang sudah ada sejak dulu. Sudah ada surga di. Nah, kemudian diturunkanlah. Berarti ada, kenapa diturunkan? Berarti ada suatu peristiwa yang menyebabkan mereka diturunkan, yaitu yang sampai sekarang itu masih ada hoax, fitnah. Jadi loh, kok bisa ya di surga ada fitnah? Saya juga kadang-kadang bertanya loh, kok bisa ya ada fitnah di surga? Jadi dibisikkan seolah-olah ya, kisahnya begini, Nabi Adam dibisikin, kenapa sih kamu tidak boleh makan buah kuldi katanya ya. Ya mungkin nama yang lain banyak juga. Katanya kalau kamu makan buah kuldi, nanti kehidupanmu akan selamanya di surga. Jadi dibohongi. Jadi dibohongi ya, lebih pada dibohongi. Tapi berarti di surga itu ya ada kebohongan juga yang dilakukan. Kita ini kalau mau kajian lebih dalam nih harus orang-orang yang paham ilmu yang lebih dalam. Jadi katanya kalau sudah di surga sudah tidak ada lagi kata-kata yang bohong, tidak ada ini, tidak ada itu, udah semua kebaikan. Tapi kalau lihat sejarahnya ada kebohongan, dibujui, tembus kepada Adam nggak bisa, kemudian tembus kepada Hawa. Nah, Hawa ini yang lebih mudah untuk percaya. Dan lebih mudah percaya bahwa kisahnya bahwa dia yang akhirnya mencoba untuk makan buah kuldi. Yang sekarang menjadi, kalau dipikirkan buah itu seolah buah apa yang paling gampang itu kuldi itu. Kayak buah apel ya. Siapa yang pernah lihat buah kuldi itu? Gambarkan aja kayak buah apel. Apel terus sekarang ini ada apel gerowak, itu dipakai apa itu? Oh apple, ya di notebook ya, itu gambarnya gerowak. Artinya pada waktu itu saja sudah ada fitnah di sana. Ya pasti Allah punya kehendak untuk apa diturunkan. Diturunkanlah kemudian berdua. Nah, itu pengantar, belum yang saya sampaikan. Tapi pengantar ini penting bahwa ternyata yang namanya berita bohong atau fitnah atau kata-kata lain apa? Dibujui, dipengaruhi, ya. Mulai di surga sampai di sini masih terus ada. Kalau kata-kata hoax itu, kata-kata bohong sampai sekarang kan luar biasa banyak. Dan kita tidak bisa memverifikasi benar atau tidaknya. Sekarang padahal teknologi makin ketemu. Lah teknologi makin ketemu, kok makin susah kita memverifikasi ini benar atau tidak. Nah itu yang seperti disampaikan bahwa nanti memang ada zamannya. Di fitnah itu kalau digambarkan, kalau yang terkan gambarkan ya, dia di fitnah itu, dan Aisyah nggak tahu ketika difitnah. Asak musuh di luar itu udah rame, dia nggak tahu karena dia sakit. Kisahnya begini. Suatu ketika Rasulullah dan rombongan habis perang lah ya, perang dan kembali. Ketika kembali berhenti di suatu tempat, nah, namanya padang pasir. Malam, tengah malam. Nah berhenti. Kalau Aisyah itu kan selalu ditandu. Orangnya kecil, jadi ringan.
turun, dia itu kalau nggak salah ya buang air lah, ya kecil besarnya malah ya. Di situ dia agak jauh kan, otomatis lah kalau dia turun situ dia menjauh kan gelap. Malam itu Aisyah itu turun, mereka istilah sekedup atau apa di tempatnya, turun. Dan ini nggak tahu ketika mereka tiba-tiba berjalan rombongan, dia angkat kan, yang angkat 4 orang, kira-kira 4 orang, bayangkan seperti itu. Karena dianggap Aisyah itu ringan, diangkat itu diperkirakan sudah di dalam. Nah, ternyata Aisyah tertinggal. Aisyah itu begini ceritanya, dia ketika dia mau kembali, dia merasa ada kalungnya ketinggal, jatuh. Dia balik untuk mencari kalungnya. Ketika dia balik ke sana, sudah bablas rombongannya. Tapi saya nggak tahu bayangkan seperti apa dia. Cuman dia tenang, dia tunggu, dia yakin bahwa dia akan dijemput. Jadi tunggu di situ. Nunggu berapa lama ya? Cukup lama barangkali ya. Kalau sendirian 10 menit rasanya lama ya. Jadi hilang, tapi kemudian ada 1 orang rombongan Rasulullah yang memang selalu di belakang. Siapa tahu ada yang ketinggalan, dia itu penyisir. Nah, ketika dia lihat seseorang itu, dia kaget, ya mungkin astagfirullah, istri Rasulullah. Ya istri Rasulullah, dia tidak berani apa-apa. Dia bapak bukan kuda barangkali ya, bakal atau yang kecil, lebih kecil lagi, naiklah dia itu keledai ya. Oh, kayak ustazah itu lepas keledai. Soalnya kalau di sana kuda itu gede banget. Naiklah dia keledai. Naik keledai. Dia itu ternyata kondisinya Aisyah, kondisinya sudah nggak sehat ya, sakit. Sampai pulang tidur sakit. Nah, sepanjang perjalanan orang melihat Aisyah dituntun oleh pemuda itu. Kasak kusuk lah. Nah, kasak kusuk dia melihat Aisyah sama laki-laki pemuda. Terus gak ada yang lain. Nah, itu sudah kasak kusuk. Aisyah masuk ke rumahnya sakit, ngeblak lah, kira-kira berhari-hari. Jadi itu sampai orang tuanya Aisyah ini kan temannya Rasulullah, Abu Bakar ya, Abu Bakar Siddiq. Bapaknya Aisyah itu temannya Rasulullah. Abu Bakar Siddiq tidak berani, bapak ibunya tidak berani nih. Sementara Rasulullah merasa bahwa kenapa kasak kusuk ini dengar. Rasulullah itu mungkin waktu itu terpengaruh juga ya, saya juga heran. Seorang Rasul nggak langsung dikasih informasi istrinya seperti apa. Jadi dia merasa juga terpengaruh, kasak kusuk di luar, menunjukkan dia seorang manusia sebenarnya yang memang kalau nggak diberikan Allah petunjuk ya nggak ngerti apa-apa. Betul-betul dia sebagai orang manusia yang ketika kena masalah itu dia nggak tahu, sehingga ketika dia datang ke ketika dia lihat istrinya sakit itu nggak seperti biasanya. Mungkin biasanya waduh loros, dikasih macam-macam ya, perhatiannya lebih ya. Tapi ketika Rasulullah masuk itu Aisyah merasa, kenapa kok suaminya beda? Saya sakit tapi perlakuannya kok beda. Maka ditanyalah kepada orang tuanya. Orang tuanya nggak berani jawab juga. Bingung dia, kenapa kok seperti ini? Pasti ada sesuatu. Sampai kalau nggak salah ada seorang yang istilahnya teman dekatnya atau pembantunya Aisyah, apa bisa pembantu ya, tapi saya ada budak yang menceritakan bahwa kasak kusuk di luar itu seperti itu, bahwa Aisyah itu dituding ada hal tertentu dengan pemuda itu. Wah, marah Aisyah. Bayangkan ya, kalau orang tidak merasa melakukan apa-apa, marah dia. Kemarahannya Aisyah itu kepada Rasul, dia tidak marah kepada yang lain-lain. Aisyah ngambek dia dengan suaminya, ngambek juga dengan orang tuanya. Kenapa kok orang percaya dengan berita yang seperti itu? Marah dia. Marahnya dia langsung berdoa kepada Allah.
Jadi orang kalau terasa dizolimi, difitnah, habis-habisan, dia berdoa betul-betul sama Allah sampai keluarlah ayat. Nah, saya berpikir, Gusti Allah itu atau Rasul itu, seorang Rasul itu tidak langsung dikasih informasi loh. Sampai terjadi hal-hal yang seperti itu, tidak karuan. Si Aisyah jatuh sakit, orang tuanya juga tidak berani, wong dihadapin ini kan ada Rasulullah. Nah ini Aisyah, ada 3 Aisyah yang masuk ke sini. Assalamualaikum. Iya, monggo. Yang satunya Aisyah, satunya Anissa. Mbak Anissa. Ya, lanjut ya. Jadi saya tuh selalu berpikir Rasulullah saja tidak diberikan informasi bahwa ini adalah fitnah waktu itu. Sampai turunlah ayat itu. Nah ini saya bacakan, baru saya bacakan ayatnya ya. Itu di surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Saya bacakan ini saja. Kalau mau baca Arabnya nanti Mbak Lili aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka yang akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya, dan barang siapa di antara mereka mengambil bagian terbanyak dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapatkan azab yang besar. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 13, mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Tanpa saksi, mereka dianggap berdusta. Di ayat 14, dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu atau berita bohong itu. Ayat 15, ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal yang besar. Jadi ini selalu kita lihat bahwa Rasulullah itu walaupun Nabi, tidak langsung dibikin nyaman sama Rasulullah. Wong ada berita begini saja dia sampai nggak tahu. Seingat saya ya, itu sampai 3 minggu. Sakit apa itu baru turun itu 3 minggu kemudian. Dan apa yang membuat Aisyah itu akhirnya Aisyah itu merasa ketika Rasulullah datang, Aisyah katanya sudah datang ayat ini yang menyatakan seperti ini. Aisyah itu masih marah ya. Sampai Allah sendiri turun tangan membantu Aisyah. Dia mencoba untuk masih marah dengan Rasulullah. Kenapa kamu kok nggak percaya sama istrimu sendiri? Sampai Allah sendiri yang turun tangan. Nah itu pasti ada hal tertentu ya. Ini pembelajaran bagi kita bahwa janganlah kita misalnya ada istri kita difitnah, anak kita difitnah, tetangga kita difitnah, teman-teman kita difitnah, langsung percaya. Langsung ingat ya, setiap ada fitnah itu ingat kisahnya ini. Percaya padahal nggak tahu. Biasanya ngomongnya lebih lancar ya. Oh, itu. Padahal dia mendengarkan saja dari A ke B, B ke C. Kok lebih hebat diceritakan ini. Tuh Abraham tuh gantung tangannya, padahal nggak apa-apa. Waduh, golong koming. Padahal nggak apa-apa. Itulah hati-hati Bapak Ibu. Makanya saya kalau dapat, kami ini di sekolah itu udah biasa, namanya anak pelajar, guru ini macam-macam ya. Mendapatkan berita itu nggak saya telan dulu, tambahnya sih aja. Tapi memang kayak tahu Pak, kalau kita biarkan ngomong rame. Tapi sebenarnya begitu itu juga saya minta ya berdoa Pak, terus terang aja berdoa. Saya ini nggak tahu. Kalau nggak dikasih tahu ya nanti makin nggak tahu saya nanti caranya menyelesaikan. Orang-orang yang panas itu biar adem disik. Karena kita nggak tahu, turun dulu. Kita minta petunjuknya dari Allah. Karena kita Rasulullah aja 3 minggu baru dikasih tahu.
nggak ngeri itu. Itu menunjukkan begini, pembelajaran bagi kita. Apapun kalau ada berita bohong, wis gak usah ditelan. Bukan begitu dapatkan ini langsung share. Share-nya di sini lagi. Seluruh dunia Bapak Ibu. Nah, berita bohong ini langsung. Kisah ini itu sering saya simpan di dalam pikiran saya. Sekelas Rasulullah saja itu tidak langsung diberikan informasi, tapi disampaikan dalam ayat ini bahwa berita ini bukan berarti jelek bagi kami, untuk pembelajaran bagi kita, bahwa berita apapun kalau datang itu jangan langsung ditangkap, didengerin benar atau enggak. Ini pembelajaran bahwa di dalam Al-Quran itu bahkan juga pembelajaran bahwa berita ini bukannya buruk. Saya lanjutkan lagi nih yang ke-6. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci engkau, ini adalah kebohongan besar. Ayat 17, Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman. Di ayat 18, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong tersiar di kalangan orang-orang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi kalau melihat di sini itu azabnya, saya pikir azabnya nanti di sana Pak. Tapi di sini mendapat azab pedih di dunia dan di akhirat. Jadi hati-hati, kayak berita bohong ini di dunia juga dapat ini ya. Makanya harus hati-hati Bapak Ibu. Saya selalu mengingatkan itu orang yang punya kebiasaan meneruskan berita bohong. Ya. Orang yang suka meneruskan berita bohong atau suka menerima berita bohong. Jadi di saya itu setelah sekian tahun di membawa Yayasan Erlangga ini, kemudian saya pada titik terakhir saya mengatakan setiap berita itu saya anggap sampah. Kalau cuma mengeluh sesuatu atau melaporkan tanpa ada bukti, sehingga mereka paham. Kalau lapor ke saya, dia tunjukkan bukti, Pak, ini ada laporan, ini ada bukti. Tapi kalau cuma laporan, dengar, saya bilang kalau sampah, nggak usah ke saya. Dan itu cukup lama saya sudah terapkan. Karena kita takut, benar nggak? Sudah nggak kamu kontrol? Sudah nggak kamu cek and recheck. Nah itu pun, kalaupun ada masalah seperti itu kan cepat diredam. Ya ini akhirnya Allah sendiri yang bantu. Saya juga bisa membayangkan bagaimana Aisyah waktu itu marah. Ya pastilah, namanya juga nggak ngapa-ngapain ya, difitnah seolah dia ada main dengan pemuda di sana, dan Rasulullah itu tidak membantu dia. Kadang-kadang ini loh, bocor gak kerewangi gitu ya. Percaya nanti kan, hati-hati ya, sing nom-nomi Mas Lindo itu. Marah juga pada orang tuanya, orang dia tidak melakukan apa-apa kok. Saya bisa pahami itu, marahnya itu. Kalau di kantor kita ada yang dibikin begitu ya, terutama kepada Mbak Lili ya. Kamu memfitnah saya, meja ini ya. Ya, memang fitnah Bapak Ibu bahaya sekali ya. Itu kadang-kadang pelajari diri sendiri. Ada orang yang memang ada kecenderungan, ada berita gitu seolah-olah aku dapat informasi duluan, cepat dilempar, padahal berita itu berita bohong. Jadi aku dapat informasi duluan, padahal berita itu tidak benar. Nah hati-hati. Maka sudahi terlalu banyak berkomunikasi macam-macam di sini ya, karena itu jangan buat fitnah. Karena kita nggak paham. WA, kita makan yang enak saja, ada saja itu. Gini dia makan enak, gitu. Membuat orang lain itu terus salah paham. Dan saya itu sering membaca di WA itu komentar saling
menyakiti di WA. Nah Bapak Ibu hati-hati ya, nanti jangan sampai menyakiti di WA ya, karena Bapak Ibu tidak punya kalian untuk meminta maaf di situ atau memahami di sana. Wis kadung di WA, terlanjur di WA, sudah terlanjur ada yang sakit hati, kelihatannya sepele tapi sakit hati digawa itu. Hati ini memang zamannya zaman fitnah. Mudah-mudahan kita nanti akan terhindar dari fitnah ya, karena kita ini di lembaga pendidikan yang tidak tertutup oleh fitnah. Jangan yang begitu, pesantren saja bukan hanya fitnah, kejadian yang sesungguhnya yang buruk-buruk juga banyak. Maka kita memang minta pertolongan pada Allah. Sebagai penutup, saya mencoba untuk menutup dengan begini. Bapak Ibu, doa itu luar biasa. Saya selalu mencoba untuk belajar meyakinkan sampai tinggi persentasenya, kayak 100% bahwa doa kepada Allah itu luar biasa. Itu saya selalu lihat bahwa lembaga ini berjalan dengan bagus, dengan riak-riak yang tidak menimbulkan sesuatu yang berat. Ada kan lembaga itu banyak Pak, saya barusan pulang dari Surabaya, itu lembaga pendidikan situ. Riaknya kok pukulan kiri, pukulan kanan, padahal ini sudah 30 tahun Pak, 30 tahun, dikit, 31, 30. Hampir nggak ada riak yang berarti. Saya baru nyadari berapa tahun yang lalu dan coba saya yakinkan bahwa doa kedua orang tua saya itu di tiap malam sholat. Jadi di tiap malam sholat, orang tua saya itu rajin sholat malam. Kalau bapak saya itu bahkan Senin Kemis, bahkan sejak usia 40 sekian tuh bapak saya udah luar biasa. Istilahnya sekarang itu kayak di bahasa Jawa itu apa moteh tak apa banyak yang dilakukan, tapi bapak itu cukup dengan puasa terus tirakat ya. Oh Ustaz ya, terima kasih Ustaz ya. Jadi tirakat ya, Jawa itu banyak tirakatnya. Mudah-mudahan nih Mas Lindo ini sedang tirakat ini. Tirakat itu sejak muda, dan itu kita enggak mudah. Anak-anaknya itu enggak ada yang bisa sampai situ. Orang tua setiap malam itu bangun mendoakan anak-anaknya plus lembaganya. Jadi lembaga itu didoakan sekian banyak. Oh iya, ternyata saya jadi ingat juga ada kampus yang namanya UMI, Universitas Muslim Indonesia. Saya mencoba mendengarkan pendiri-pendirinya. Wih, luar biasa itu. Ada bahasa lama ya. Bahasa lama itu saya mendengarkan juga. Ini dari mahasiswanya. Kalau lagi Jumatan, mereka nggak Jumatan itu didatangi itu dikejar sama Ustaz bahasa lama. Diupayakan untuk pendekatan pada Allah. Jadi saya rasa memang ada hal-hal tertentu yang di luar kita, dan saya rasa memang lembaga ini kekuatan doa dari kedua orang tua saya itu cukup banyak, dan itu terbawa sampai sekarang. Mudah-mudahan ditambah lagi doa-doa dari karyawan. Karyawan mendoakan ini apa enggak semakin banyak ya tumpukan doanya ya, niatnya baik, dan saya bersyukur bahwa tidak ada goncangan yang nyaris tidak ada goncangan ya, karena Allah juga menjaganya dan kita selalu punya niat yang baik. Mudah-mudahan juga Ramadan ini kita saling mengasihi ya. Kalau kita punya karyawan atau guru atau dosen atau apa yang dapatkan informasi buruk itu, nggak usah terus melok apa kepo apa mana malas-malasi. Ya Allah, kalau mau dipikir apa yang seperti dikatakan Agim, dan saya yakini benar tuh, kita ini cuma karena ditutupi. Salah kita, dosa kita, wajah kita itu kalau dibuka, kayak ini. Karena orang Jawa itu metu unan-unan sing suka. Kok ini tiba kayak ini? Gak usah seolah-olah kita itu
nggak punya dosa, ndelok wong liya ya kayak suci, seolah-olah kita suci melihat orang-orang itu dolan-dolan itu, dolan. Ada saya lihat, saya senang melihat itu ketika ada karyawan itu rajin sholat. Wih, ya ini senang saya melihatnya. Nah, itu berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita yang lain itu rajin ke sini. Sampai layu saja saya ingat, layu itu saya ingat karyawan yang bergerak di kebun ya, taman, setiap azan sholat, setiap azan sholat. Luar biasa ya layu itu ya. Saya nggak tahu sekarang apa anaknya ada di mana gitu. Ya, tapi sekarang ini saya lihat juga yang sekarang ini orang-orang di kita itu juga rajin sholat. Mudah-mudahan orang-orang yang rajin sholat ini diberikan rahmat dan hidayahnya Allah ya. Kalau dia ingin hidupnya juga, keluarganya juga sakinah mawaddah warahmah, mudah-mudahan karena memang jalannya sudah benar itu. Ya. Dan mudah-mudahan kita juga semua diberikan keberkahan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan puasa ini membawa berkah bagi kita. Yang mau pulang nanti Lebaran jangan lupa jaga di jalan itu supaya dijaga Ramadannya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya bersyukur, saya selalu senang melihat putrinya Mbak Wahyu. Ya, Wahyu. Saya ingat karena ya, putri yang kecil Ibu Wahyu. Itu saya ingat karena ketika kecil-kecil itu ya seperti ini anak-anak kita itu sambil kerja sambil duduk di bawah. Budia enggak, waktu itu sempat bawa enggak anaknya itu di bawah. Budia itu karyawan kita lama di sini dulu. Kita bawa anak di bawah Iqbal. Tahu fotonya kalau si Nisa ini Iqbal sama anak saya dengan si Nisa ini kecilnya bareng. Saya berkeinginan itu seperti itu. Makanya ketika ada anak-anak datang ke sini itu saya senang. Ketemu foto nanti berapa tahun kemudian ketemu anaknya Pak Tito itu termasuk bertiga itu biasa kita kumpul-kumpul. Sekarang sudah gede nih kumpul di sini semua. Nanti anaknya Lindo, terus anaknya Sopo, anak Ria, terus harus dipannya begitu dia langsung gitu anak Lindo, anak Ria. Iya. Pertemuan itu luar biasa itu. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.